Ya, pemirsa, ekonomi Singapura tengah memasuki masa resesi setelah dalam 2 kuartal terakhir ekonomi tumbuh negatif. Pertumbuhan ekonomi negara tetangga tersebut pada kuartal 2 2020 minus 41,2% akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 mulai menelan korban di wilayah Asia Tenggara. Kali ini negara tetangga Indonesia yaitu Singapura tengah memasuki masa resesi ekonomi. Hal ini berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi negeri Singa tersebut dalam 2 kuartal terakhir di tahun 2020 yang tercatat tumbuh negatif. Kuartal 1 2020 pertumbuhan ekonomi Singapura tumbuh minus 3,3%, kemudian tekanan ekonomi yang diakibatkan pandemi virus corona memaksa ekonomi Singapura kembali mengalami pertumbuhan negatif di kuartal 2020, yaitu minus 41,2%. Dan bila dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2019, ekonomi Singapura mengalami kontraksi sebesar 12,6%, lebih rendah dari perkiraan analis sebesar 10,5%. Melemahnya ekonomi disebabkan pemerintah Singapura menerapkan lockdown di sebagian besar wilayah guna memutus penyebaran COVID-19. Penutupan wilayah dimulai sejak awal April pada hampir sebagian tempat kerja, kecuali beberapa sektor layanan penting. Sementara itu, resesi ekonomi Singapura dikhawatirkan bisa memberikan dampak negatif terhadap Indonesia. Sebab Singapura merupakan negara tujuan ekspor non-migas terbesar kelima dan merupakan yang terbesar di ASEAN. Data Kementerian Perdagangan menyebutkan Singapura menyumbang 6,57% dari total negara tujuan ekspor non-migas Indonesia per Mei 2020, sekitar 4 miliar dolar Amerika atau setara 56 triliun rupiah dengan kurs 14.000 per dolar Amerika. Sedangkan untuk impor, Singapura merupakan negara ketiga besar setelah China dan Jepang, di mana hingga Mei 2020, barang dan jasa yang masuk dari Singapura mencapai 5,34 miliar dolar Amerika atau setara 74,76 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa resesi ekonomi yang terjadi di Singapura juga ini menjadi hot topics yang ramai diperbincangkan di Instagramnya IDX Channel, di mana Singapura yang mengarah ke resesi atau mungkin bisa dibilang telah resesi karena pertumbuhan ekonominya di kuartal 2 minus hingga 41%, dan ini menjadi topik utama di Instagram IDX Channel. Ya, informasi mengenai Singapura ini di-like hampir 6.000 netizen dengan komentar-komentar beragam seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati pertama dari Kurnia yang menyebutkan bersyukur di Indonesia di mana pemerintah berjuang mati-matian agar Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi. Itu dia tanggapan yang sudah disampaikan oleh netizen. Kemudian dari Angrap menyebutkan Singapura benar-benar stuck ekonominya karena berharap betul dengan wisatawan, sedangkan Indonesia masih terbantu dengan banyaknya sumber produksi. Ini dia kondisi yang lagi-lagi memberikan angin segar untuk kondisi market di Indonesia yang diharapkan tidak seperti Singapura. Kemudian dari Abdi Maruf, wah ini menarik. Katanya resesi kok pada ARA. Oh tuh, auto rejection atas ini yang terjadi. Dan kalau kita mengikuti perdagangan kemarin, sejumlah saham auto reject atas atau ARA seperti AGRO yang tadi sudah kita bahas, kemudian ada SMBR dan juga NIKL. Itu dia informasi yang menarik terkait dengan jurang resesi ekonomi yang terjadi di Singapura. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Stefanus Chandra Wijaya. Beliau adalah equity analyst dari Philips Sekuritas Indonesia. Baik, Mas Chandra. Ya. Sampaikan tadi itu menarik informasi yang sudah kita berikan kepada masyarakat investor begitu. Singapura, tapi banyak sekali juga yang beranggapan akankah ini bisa merembet atau sampai ke Indonesia. Menurut analisis Anda seperti apa? Mengingat kondisi market kemarin sebenarnya tidak terlalu berdampak begitu karena banyak sekali saham-saham yang justru auto rejection atas seperti yang tadi sudah disampaikan, netizen pun memberikan tanggapan yang positif dengan kondisi market Indonesia. Baik, jika kita lihat memang kalau dari pasar modal dan ekonomi, seringkali dari pasar modal sendiri itu dia lebih view-nya lebih cepat ke depan. Jadi kan ini data kuartal kedua ya. Sementara perlemahan ekonomi sudah terjadi dari bulan-bulan lalu, dari bulan Maret dan juga bulan April. Jadi saya rasa itu sudah cukup price in pada saat harga tersebut. Dan kita lihat untuk dampaknya bagaimana ke Indonesia. Untuk resesi ekonomi Singapura, itu akan berdampak tentunya pada negara-negara mitra dagang mereka. Dan Singapura sendiri berperan 6,57% dari
total negara tujuan ekspor non migas kita. Jadi berpotensi akan mengurangi ekspor non migas kita juga. Lalu kedua, pastinya di sektor pariwisata. Dari sektor pariwisata sendiri ke kita itu akan cenderung berkurang. Karena terakhir wisatawan dari Singapura tercatat turun hampir 100% ya. Turun sekitar 98 sampai 99%. Lalu ada lagi faktor yang dapat kena adalah penanaman modal asing di Indonesia sendiri. Karena Singapura juga berkontribusi juga di sana. Seiring mereka mencoba memperbaiki dari keadaan ekonomi lokal sendiri, mereka pastinya juga akan cenderung mengurangi investasi baru, dan mereka akan cenderung mengurangi ekspansi atau investasi ke negara-negara lain, dan mereka akan cenderung memberdayakan terlebih dahulu investasi yang telah mereka miliki. Kondisi yang sama sebenarnya pemicu dari sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura dan juga beberapa negara lainnya, dan mungkin juga Indonesia yang saat ini pun sedang berjuang keras begitu untuk tidak masuk ke dalam jurang resesi seperti yang terjadi seperti di negara tetangga. Tapi dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, akankah ini menjadi lebih menenangkan pasar, masyarakat investor dengan kondisi global yang kondisinya sebenarnya semakin memburuk dengan Amerika juga yang terus bertambah, Eropa pun juga mengkhawatirkan dengan kondisi yang terjadi di Singapura, di Amerika Serikat maksud saya begitu, Mas Andra? Ya, jadi kalau kita lihat memang kalau Singapura itu drop cukup dalam karena mereka sangat bergantung dari pariwisata dan juga dari investasi asing juga. Sementara kalau kita lihat di dalam negeri, untuk Indonesia sendiri dari PDB-nya itu komposisi lebih banyak dari sektor konsumsi. Jadi kita minat beli masyarakat masih cukup oke untuk menahan dari penurunan PDB dan juga dari program pemulihan ekonomi nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah, saya rasa juga cukup memberikan stimulus juga bagi sektor konsumen kita dan juga sektor UMKM untuk kembali melanjutkan aktivitas ekonominya. Analisa Anda untuk makroekonomi secara fundamental masih cukup solid, sehingga ini tentu akan memberikan pengaruh yang signifikan ataupun positif tentunya untuk pasar modal di Indonesia juga. Baik, untuk dari sektor dari makroekonominya nanti kita bisa lihat nanti data kuartal kedua ya untuk sebagai penentuan, dan kami lihat kuartal kedua pastinya nanti akan cenderung kurang begitu menggembirakan, begitu pula dengan kinerja keuangan emiten. Namun kami harap nanti pada saat kuartal ketiga seiring dengan pembukaan ekonomi lagi akan ada rebound di sana. Jadi PDB akan kemungkinan recovery lagi pada saat kuartal ketiga. Itu dia harapan bersama begitu, bahwa dengan adanya berbagai program stimulus yang sudah dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional itu bisa memberikan stimulus ataupun booster ya untuk menggerakkan lagi roda perekonomian nasional tentunya. Baik, Mas Chandra, kita akan bahas ini adalah berikutnya saham-saham yang Anda rekomendasikan. Di tengah penguatan indeks harga saham gabungan yang masih bertahan di level 5.100, Anda melihat saham-saham apa saja? Apakah kita lagi-lagi banyak sekali analis yang merekomendasikan lebih kepada trading jangka pendek? Apakah hal yang sama juga Anda sarankan? Kita bisa memakai dua opsi. Kita juga bisa membagi portofolio untuk trading jangka pendek ataupun jangka panjang. Bisa saja 50% kita pakai untuk trading dan sisanya untuk investasi. Saya lihat memang untuk beberapa saham untuk investasi juga masih oke, seperti XL, HMSP dan juga Tower. Untuk investasi juga masih oke, dan untuk trading boleh untuk dilihat-lihat Pakuwon maupun saham-saham komoditas yang sedang rally. Itu boleh kita memanfaatkan harga komoditas untuk mencari keuntungan dalam beberapa hari ke depan, 2-3 hari. Ini komoditasnya lebih kepada perkebunan atau pertambangan? Baik, untuk saat ini kalau kami lihat untuk emiten sektor perkebunan dan juga sektor minyak. Baik, sektor perkebunan dan minyak begitu. Ini bisa menjadi pilihan tapi lebih kepada untuk yang trading jangka pendek. Sementara yang untuk menengah panjangnya masih ada Excel, HMSP dan Tower tadi. Betul, Mas. Dengan current price kah bisa Anda sarankan masuk atau buy on weakness sebaiknya dengan penguatan pasar yang terjadi hari ini, khawatir nanti ada profit taking di perjalanan menuju sesi kedua misalnya? Untuk jika kita untuk investasi, untuk XL sendiri kami rasa posisi masuk di level harga 2.900 sampai 2.950, dan itu untuk di hold jangka panjang. HMSP boleh current price karena saya rasa ini juga sudah cukup murah juga dari historical 5 tahun ke belakang. Dan untuk Tower sendiri, saya lihat untuk titik entry-nya boleh di harga 1.030 sampai 1.050. 1.030 sampai 1.050. 1.030, 1.050 itu untuk tebik ya. Jadi Excel, HMSP dan TBIG. Tower bersama.
sarana menara infrastruktur. Oke, sarana menara infrastruktur itu yang Anda rekomendasikan di hari ini ya. Itu untuk investasi jangka menengah panjang. Tadi untuk yang jangka pendeknya ada Pakuwon yang Anda juga sarankan boleh masuk ke hari ini level current price misalnya? Ya, untuk Pakuwon kami lihat sudah cenderung sideways juga, sudah membentuk area support, boleh untuk masuk hari ini dengan target harga jangka pendek sampai menengah di level 430 dan juga 450. Oh, sampai dengan 450 itu dia saham-saham yang meskipun pergerakan indeks harga saham gabungan masih fluktuatif, tapi banyak sekali saham-saham yang justru sebenarnya bisa dilakukan untuk melakukan aksi beli tadi yang seperti Anda katakan untuk jangka pendek maupun menengah panjang begitu ya Mas Chandra. Betul. Oke, Mas Chandra, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Mas Chandra. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Mas. Baik pemirsa, kami akan segera kembali di segmen berikutnya tentu dengan informasi menarik yang akan kami sajikan sesaat lagi.